Dari Ya, hasil kunjungannya temuan apa Pak? ya teman-teman, saya itu percaya diri kalau jenderal di belakang saya. Jadi saya didampingi Deputi Penindakan, Deputi Pangan, staf khusus. Mereka ya Jenderal Bintang 2 aktif. Nah, teman-teman semuanya, selama sebelum bulan Ramadan, mulai dari tanggal 24 Februari, berarti 1 minggu sebelum bulan Ramadan, kita lakukan intensifikasi. Intensifikasi pengawasan apa? Pangan. Pangan baik yang bersifat siap saji, artinya yang takjil-takjil itu, maupun yang dalam kemasan, yang olahan. Nah, apa gunanya kita melakukan itu? Dan kita lakukan bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh penjuru tanah air, di seluruh Indonesia. Kita metodenya secara sampling. Sampling ke takjil, kita datangin, kita coba, kita beli baik-baik, terus kita periksa. Iya kan? Nah, tapi kalau di minimarket atau supermarket atau di tempat pengolahan, tentu yang kita cek adalah pangan olahan yang sudah dalam kemasan. Nah, kalau yang takjil, indikatornya adalah tidak mengandung zat berbahaya. Misalnya tidak mengandung formalin, tidak mengandung boraks, tidak mengandung zat pewarna, iya kan? Nah, kalau dia mengandung zat pewarna kan bahaya. Atau dia mengandung formalin kan berbahaya. Nah, teknisnya kami menggunakan 2 teknik. Kalau untuk yang siap saji seperti ini, kita datang dengan cara yang normal, kita pakaian dinas supaya orang tahu, ya kan? Nah, supaya pada saat kita, kalau biasanya kita pakaian dinas, kalau kita curigai di tempat itu pasti ada positif. Nah, indikasi, sudah ada laporan. Kita pakaian resmi, kita beli, kita cek, dan kalau ada kita tindaki, kita ambil barangnya, kan begitu. Dan kita berikan pembinaan kalau UMKM. Nah, kalau tidak ada ya sudah, terserah, silakan menjual dan kita umumkan. Nah, kalau di supermarket kita fokusnya pada, atau parcel, kita fokusnya pada yang klik. Pertama kita cek kemasannya, kedua izin labelnya apa benar atau tidak, yang ketiga izin edarnya, yang keempat kadaluarsanya. Khusus mengenai kadaluarsa ini sangat penting, karena biasanya menjelang puasa atau menjelang hari raya terdapat itu angka penjualan sekitar 20-30%. Ada kan pasar berarti. Nah, kekhawatiran kita ada produk-produk yang sudah expire, cuci gudang dia mau jual semuanya. Nah, itu termasuk pelanggaran kalau kita dapatkan. Nah, hari ini kita datang ke storage-nya. Storage itu gudang penyimpanan. Kita sampling supaya hari ini kita tidak kasih tahu dia, kita tiba-tiba aja datang, ya kan? Nah, tapi kita pakai resmi, saya pakai lambang, ya kan? Supaya memastikan bahwa yang datang ini official dari Badan POM. Dan kita cek semuanya. Nah, kita cek bagaimana produk itu sesuai dengan checklist. Kita cek juga ada nggak yang sesuai atau melanggar. Nah, dari temuan kami di sini, kami temukan beberapa hal. Pada umumnya produknya, apakah yang disimpan di tempat yang dingin sudah sesuai, kemudian ada yang di tempat biasa juga sesuai. Hanya ada beberapa faktor yang menjadi concern catatan kami. Satu, tentang kontrol pest control. Pest control itu penting. Apa itu pest control? Cara mengecek yang hubungannya dengan misalnya tikus, lalat, atau serangga lain yang bisa membawa penyakit-penyakit salmonella, penyakit-penyakit head syndrome, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kotoran. Kalau sampai kita cek tadi, sampai ada nggak bekas gigitan tikus atau apa semuanya. Termasuk kita periksa apakah yang disimpan di sini sudah ada kadaluarsa dan sebagainya. Jadi pest controlnya masih perlu diperbaiki.
Kita sudah sampaikan rekomendasi itu sesuai dengan aturan yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga temukan produk yang dalam ini kemasan khususnya yang PIRT, produk industri rumah tangga. Jadi saya mau jelasin PIRT itu walaupun yang keluarkan di registranya di Dinas Kesehatan, tetapi itu tanggung jawabnya Badan POM sesuai dengan Undang-Undang Pangan. Itu tanggung jawabnya kita. Tanggung jawabnya apa dalam hal keamanannya, makanya sistem kontrolnya produk industri rumah tangga ini itu dalam kontrol kami. Dinas-dinas kesehatan melapor ke Badan POM, dinas-dinas kesehatan melaporkan semua item yang dicatat. Nah, sekarang setelah clear itu kita temukan ada PIRT yang seharusnya rusak kemasannya. Itu tidak boleh. Yang kedua kita temukan juga produk yang seharusnya adalah produk steril. Kalau produk steril, steril artinya yang mempunyai risiko tinggi, dengan dijual lebih dari 6 bulan, itu harus makanan dos MD. Jadi harus MD kodenya, bukan PIRT lagi. Ini juga saya temukan tadi, saya berharap nanti bisa didaftar Pak ya? Iya. Jadi MD supaya kita bisa kontrol. Karena itu kalau tanpa itu berbahaya, nanti dimakan sama rakyat kita kan bisa keracunan, bisa mengalami sakit perut dan sebagainya. Jadi singkat cerita, kami melakukan intensifikasi, baik itu pangan siap saji maupun pangan olahan untuk menjelang bulan puasa selama bulan Ramadan dan untuk persiapan Idul Fitri, untuk menjamin rakyat kita memakan makanan apapun yang dikonsumsi aman, sehat, dan berkualitas. Jadi amannya harus penting. Kita tidak mau orang sudah puasa terus keracunan. Mau masuk Idul Fitri keracunan, kan kasihan. Kita tidak mau itu terjadi kejadian luar biasa. Itu tujuan intensifikasi pengawasan. Dan hari Jumat kami akan umumkan hasilnya seluruh Indonesia. Jadi saya mengundang teman-teman media di Badan POM. Kita umumkan secara transparan siapa-siapa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita kerjakan, dan sebagainya. Jadi yang jelas satu kesan dari Badan POM, alhamdulillah di bawah kepemimpinan saya, kita akan tegas bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu. Makasih.